Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Yudo Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum mekatronika dan robotika. Kita lanjutkan ke modul yang ke-6, yaitu komunikasi MQTT dan juga web server. Nah, sebelum saya tunjukkan mengenai MQTT dan bagaimana cara pengimplementasiannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu MQTT, mana MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat secara ringan dan cepat, terutama pada sistem IoT dan juga sistem robotika, di mana praktikum yang kita akan gunakan itu cocok dan juga support menggunakan MQTT ini. Konsep dasarnya sendiri yaitu ada 3. Di sini ada publisher, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengirim data. Kemudian broker, itu ada server, perantara pengirim data. Kemudian ada subscriber, itu perangkat yang menerima data. Untuk cara kerjanya, bagaimana diagram berikut, yaitu ada publisher, broker, dan subscriber. Jadi data dikirim dari publisher ke broker menggunakan topik. Subscriber yang berlangganan topik tersebut akan menerima data secara otomatis. Lalu kelebihan MQTT ini yaitu ringan dan juga hemat bandwidth-nya. Kemudian kedua, cocok untuk perangkat kecil seperti SP32 dan Arduino. 3, bisa bekerja di jaringan yang lambat. Keempat, datanya real time. Contoh penggunanya yaitu pada monitoring smart house, misal kandang pintar atau rumah pintar yang digunakan untuk monitoring suhu dan kelembaban. Bisa juga pada smart farming dan juga tracking kendaraan. Di sini penjelasan lanjutan mengenai MQTT ini. Nah, mungkin saya akan bahas sejarah dan evolusi singkat dari MQTT, di mana penemuan awal di sini diciptakan oleh Andy Stanford Clark dan juga Arlan Nipper pada tahun 1999. Untuk mereka itu menggunakan untuk memantau pipa minyak melalui satelit. Nah, protokol ini menjadi standarisasi OASIS pada tahun 2014 dengan rilis versi 3.1.1 yang meningkatkan interoperabilitas global. Nah, perkembangannya yang sekarang yaitu MQTT sudah mencapai versi 5.0 yang memperkenalkan fitur-fitur canggih untuk skalabilitas sistem cloud dan industri 4.0. Dan sini ada arsitektur dan mekanisme kerja dari MQTT. Yang pertama, model publikasi atau berlangganan, di mana ada yang pertama decoupling komunikasi. Di sini MQTT akan memisahkan pengirim dan penerima secara spasial dan temporal, sehingga mereka tidak perlu saling mengenal atau aktif secara bersamaan untuk bertukar data. Kedua, efisiensi bandwidth. Model ini meminimalkan lalu lintas jaringan karena pesan hanya dikirimkan ke perangkat telah menyatakan minat pada topik tertentu, sehingga sangat cocok untuk jaringan dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, memiliki skalabilitas tinggi, memungkinkan satu pesan dari satu penerbit didistribusikan ke ribuan pelanggan secara instan dan mempermudah manajemen komunikasi pada ekosistem IoT yang luas. Nah, di sini ada peran MQTT sebagai broker. Di sini yang pertama ada 1. Manajemen koneksi. Yang kedua, perutaian pesan. Yang ketiga, kontrol keamanan. Di sini format penulisan dari MQTT sendiri itu menggunakan garis miring untuk memisahkan level dalam hierarki topik guna mengelompokkan data secara logis. Lalu juga ada penggunaan wildcard seperti simbol plus, kemudian pagar, untuk multi tingkat dalam berlangganan pesan. Lalu yang ketiga, sensitivitas karakter, dimana untuk memastikan penamaan topik bersifat case sensitif,
untuk menghindari kesalahan pengiriman pesan antar klien dan juga broker. Kemudian ada proses operasional dan aliran data. Nah, di sini aliran pesan dari publisher ke subscriber itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada publikasi data. Di misal sensor atau perangkat IoT bertindak sebagai publisher yang mengirimkan pesan berupa data yang spesifik ke broker MQTT melalui topik tertentu tanpa perlu mengetahui siapa penerimanya. Nah, ini cocok untuk digunakan sebagai monitoring. Kedua, peran broker. Di sini broker berfungsi sebagai pusat distribusi yang menerima pesan. Dan broker ini akan menyaring berdasarkan topik dan secara otomatis meneruskannya ke semua perangkat yang telah mendaftar atau subscribe pada topik tersebut. Yang ketiga ada penerimaan secara real time. Proses distribusi ini terjadi secara instan atau push mechanism yang memungkinkan sinkronisasi data antar perangkat dalam waktu milisecond segera setelah data baru tersedia di sisi publisher. Di sini ada efisiensi, bandwidth, dan kecepatan. Itu ada overhead minimal, kemudian ada kompresi data, kemudian ada model publish dan subscribe. Di sini ada kualitas layanan, quality of service. Di sini ada Atmos once, Atlas one, Exactly one. Nah, ini sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, keuntungan dari MQTT yaitu 1. Efisiensi bandwidth. Yang kedua, konsumsi energinya yang digunakan rendah. Yang ketiga, menerapkan arsitektur publish dan subscribe, sehingga untuk yang ketiga ini, model komunikasi akan menghilangkan kebutuhan perangkat klien untuk terus-menerus melakukan calling ke server, sehingga mengurangi beban kerja CPU dan penggunaan daya transmisi secara keseluruhan. Lalu, stabilitas pada jaringan yang lemah. Sini overhead paket minimum menggunakan header yang sangat kecil untuk mengurangi beban transmisi data pada bandwidth terbatas. Lalu ada mekanisme keep alive, memastikan koneksi tetap terjaga. Kemudian yang ketiga ada sesi persisten, menyimpan status langganan dan pesan yang belum terkirim untuk otomatisasi pemulihan. Contoh penerapan di industri modern seperti yang saya jelaskan tadi, misal smart monitoring pada kandang ayam, kemudian smart farming, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan pengimplementasian dari MQTT di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini merupakan program untuk memonitoring kandang ayam secara real time. Dan di sini ada beberapa file seperti misal di sini ada file intinya yaitu di SRC. Di SRC ini ada beberapa kontrol yang bisa kita gunakan. Di sini misal ada bird health, kemudian bottom bar, CCTV panel, dan sebagainya. Nah, MQTT digunakan pada program yang inti ini, itu untuk display komponen, itu menampilkan data pembacaan sensor secara otomatis. Nah, ini untuk programnya akan sedikit saya jelaskan. Sini ada import library yang kita gunakan. Kemudian sini ada juga mendeterminasi penampilan dari monitoringnya. Oke. Sini juga ada quality control ya. Sini ada program quality control. Nah, untuk caranya kita menjalankan si web server ini dulu dalam lokal komputer kita dengan cara npm.rundev.
sini npn.undev, maka dia akan menampilkan file secara lokal di sini pembacaannya. Di sini ada beberapa parameter seperti mortality, feed kilogramnya berapa, gas kilogram berapa, hash kilogram berapa, capacity, average weight, atau rata-rata berat badan, dan umur dari ayam. Nah, setelah di-run, dia itu akan menampilkan monitoring sebagaimana berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang menggunakan protokol komunikasi MQTT, yaitu untuk pengiriman data-data secara real time dari kandang. Ini auto schedule. Nih, bisa dilihat ini send via MQTT. Lalu ada manual control. Nah, sini untuk kita mengontrol secara manual kondisi dari kandang yang ada. Sini ada beberapa ya, ada fase. Di sini juga kita bisa gunakan untuk mengirim data dan akan tertampil langsung secara real time di kandang ayamnya. Nah, ini ada juga beberapa fitur seperti growth set point ya. Ini pertumbuhan set point-nya berapa, yang di dalamnya berisi umur dari ayam itu, kemudian fase-fase. Di sini ada 7 fase, F1 sampai F7 di sini. Di sini juga menampilkan data suhu secara real time, dan juga ini merupakan kelembaban. Nah, berdasarkan data yang diperoleh di sini, itu akan mendapatkan jadwal pakan secara otomatis untuk ayamnya. Nah, di sini misal mulai, lalu ada selesai di sini. Ini aktuatornya yang dijalankan pada fieldnya, pada kandang ayam secara real time. Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai MQTT yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.